harapannya seperti apa sih dengan kerjasama yang dilakukan oleh KAI kepada Unpam ini untuk program register ya Pak ya di Unpam ini seperti apa Pak harapannya? Jadi kami kan mengadakan ini untuk dua program ya, pendidikan advokat ini baik dari program sarjana maupun pasca sarjana. Jadi harapan kita tentunya pertama yang jelas menjaring sebanyak mungkin alumni Unpam untuk menjadi advokat dari Kongres Advokat Indonesia. Nah, kedepannya tentu kami juga akan melakukan peningkatan bagi para advokat di Unpam, bekerja sama dengan Unpam, dalam artian bagi yang sudah menjadi advokat pun nanti akan kita tambah lagi jadi pengacara pajak, jadi legal auditor, atau jadi pengacara spesifik lain, baik litigator maupun nanti kurator, seperti itu. Jadi kita nanti kerjasamanya berkesinambungan, baik secara dengan program sarjana maupun dengan program pasca sarjana, selain daripada DKPA dan UCA ini. Berarti menjaring nanti ada tujuannya Pak ya untuk kedepannya teman-teman yang mau gabung setelah lulus dari Unpam ini, seperti itu Pak. Iya, jadi tidak sekedar hanya menjadi advokat ya. Dalam artian kita mau seperti Unpam punya slogan bahwa kita ingin advokatnya pun nanti berkualitas. Dalam artian advokat yang bisa bersinergi dengan masyarakat, juga advokat yang memiliki keahlian khusus gitu. Jadi nanti advokat yang dihasilkan dari pendidikan UCA dan DKPA KAI ini kedepannya kita akan upgrading terus. Jadi tidak hanya sekedar daftar UCA, terus pendidikan, mendapatkan gelar advokat, lalu sudah sampai di situ. Nah, tidak, kita dengan adanya kerjasama ini kita akan terus berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas advokat yang dihasilkan oleh UCA maupun DKPA dari KAI sendiri. Kalau di DPC Tangsel sendiri sudah berapa banyak Pak sampai dengan saat ini yang bergabung di KAI? Sampai dengan saat ini total di DPC ada 130 anggota kami di DPC KAI Tangsel yang tersebar di seluruh Tangsel tentunya. Bang, jadi ini kan Unpam ini kan baru pertama kali DPC Tangsel mengadakan MOU atau kerjasama Bang. Kira-kira targetnya ke depan kampus-kampus mana aja nih yang akan disasar? Ya, jadi sebenarnya DPC KAI Tangsel ini kita sudah beraudiensi kurang lebih hampir 5 kampus ya di sekitaran Tangerang Selatan tentunya. Yang mana kenapa Unpam kita jadikan sebagai salah satu seperti pusat lah, dalam artian yang program prioritas kami di Unpam dulu, karena Unpam ini tentu memiliki kuantiti alumni yang luar biasa banyak. Jadi Unpam secara dari segi mahasiswanya pun banyak, lalu dari segi tenaga pengajarnya pun mumpuni. Nah, dengan Unpam ini kami berharap kerjasama ke depannya nanti baik secara dengan KAI Tangsel maupun dengan organisasi advokat kami, supaya ke depan Unpam dan KAI ini punya relasi yang lebih baik lah. Gitu. Targetnya akan ujian dulu atau diklat dulu? Secara aturan kalau kami itu ujian dulu. Target kami pertama ujian ya, karena di kami ini kan ada regulasi bahwa ujian baru pendidikan, gitu. Jadi setelah dinyatakan lulus ujian, baru kami akan melakukan pendidikan. Setelah pendidikan itu selesai, mendapatkan sertifikat, baru nanti kami akan melakukan penyumpahan. Kapan kira-kira akan dimulai ini setelah MOU ini? Paling lambat 1 bulan dari sekarang sudah kita laksanakan. Bang, ini kan apakah hanya mengadakan macam diklat dan ujian aja? Mengingat kasus hukum kan mahasiswa juga rentan terkena kasus hukum Bang. Apakah akan membuka juga PBH, bisa Pusat Bantuan Hukum? Kami sudah bekerja sama dengan lembaga kajian hukum dari Unpam. Tentu nanti kami akan bersinergi ya, dalam artian pemberian bantuan hukum kami pun siap. Itu memberikan bantuan hukum untuk mahasiswi atau mahasiswa Unpam. Bang, targetnya kira-kira kalau tadi dikemukakan 7.000 mahasiswa, kira-kira berapa persen atau berapa jumlah mahasiswa kira-kira yang bisa bergabung dengan KAI ini Bang? Ya, kami harap sih tidak muluk-muluk ya. Mungkin target kami 100 per tahun sudah luar biasa ya. Mengingat pertumbuhan anggota baru di Banten itu tiap tahun kurang dari 50. Itu data real sejak tahun 2018. Jadi harapan saya ke depan
KAI dengan adanya kerjasama ini bisa minimal 100 per tahunnya. Bang, ini mengingat yang kerjasama dengan Unpam ini kan tidak hanya KAI Bang, banyak organisasi lain yang bekerja sama juga melakukan hal yang serupa ini Bang. Apa sih yang membuat mahasiswa supaya milih KAI? Apa keunggulan KAI ini Bang? Ya tentu tiap-tiap organisasi kan punya ciri khas tersendiri ya. Kami dari Kongres Advokat Indonesia itu yakin dengan moto kami sebagai advokat pejuang, tentu melihat dari segi apa yang Unpam melalui Pak Rektor tadi sampaikan, bahwa Unpam ini adalah tempatnya para mahasiswa atau siswa-siswa yang kurang beruntung baik secara ekonomi, waktu, finansial, dan lain sebagainya. Nah, diharapkan kan dengan adanya kami KAI selaku advokat pejuang tentunya bisa menambah gairah mereka untuk bergabung pada kami gitu. Selama ini Bang, macam UCA atau ujian calon advokat, DKPA, Diklat Profesi Advokat ini kan digelar oleh DPD Bang. Nah ini kita kan baru melihat Tangsel aja nih Bang yang menyelenggarakan Bang. Apakah juga pelantikan dan penyumpahan juga akan diusulkan oleh DPC Tangsel ini khususnya Bang? Jadi begini, terkait dengan pelaksanaan DKPA dan UCA ya, jujur kami sudah melakukan komunikasi intens dengan Unpam lebih dari 7 bulan. Jadi memang selama ini dengan DPD, tapi DPD vakum. Jadi boleh dibilang sebenarnya sampai dengan MOU ini terselenggara itu adalah kerja keras dari rekan-rekan di DPC. Gitu. Jadi kami memiliki keterbatasan juga tentu untuk menyumpah itu kan harus dari pihak DPD selaku panitia secara pengadilan tinggi. Maka kami tetap akan melaksanakan UCA DKPA, selebihnya terkait dengan penyumpahan kami kembalikan bahwa itu adalah wewenang DPD selaku yang mengambil sumpah di pengadilan tinggi. Termasuk pelantikan Bang? Termasuk pelantikan. Iya, jadi bagi-bagi rezeki sekarang ini. Kami di kalangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, khususnya kami swasta, MUI dengan berbagai itu sebuah tuntutan. Kenapa demikian? Resources untuk belajar itu tidak hanya terbatas di kampus, tapi juga dimanapun bisa kami kerjasama berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas. Nah, termasuk dengan KAI ini adalah sebuah media untuk meningkatkan wawasan, kualitas para lulusan dari Unpam, terutama dalam bidang hukum. Karena ini salah satu program utamanya adalah melakukan pendidikan khusus untuk calon advokat. Dan ini bukan program kejar yang pertama tentang keadvokatan, tapi beberapa organisasi advokat memang sudah kerjasama dan sudah melaksanakan berbagai aktivitas. Pak, ini kan dengan organisasi advokat ya Pak khususnya. Goals-nya apa sih Pak yang akan diambil dari? Goals-nya adalah memberikan kesempatan khususnya kepada alumni Unpam untuk memulai sertifikat advokat. Sehingga setelah lulus S1 maka dia memiliki sertifikat sehingga dia punya kewenangan dan kompetensi untuk jadi advokat profesional. Pak, sarjana hukum alumni Unpam ini berapa persen yang menjadi advokat? Nah, kalau persentasenya saya kurang begitu tahu, tapi adalah setiap ada lulusan diberikan tawaran, baik mereka berbayar sendiri maupun dapat beasiswa dari masing-masing organisasi penyelenggara. Kalau jumlah persisnya bisa mungkin Pak Dekan yang lebih tahu. Tapi yang jelas secara rutin melakukan pendidikan calon advokat. Yang keempat, sambutan dari Ketua DPC KAI Kota Tangerang Selatan. Yang keenam, penandatanganan MOU dan pemberian beasiswa kepada 5 dosen ilmu hukum, dilanjutkan dengan diskusi sama-sama. Dilanjut sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Pamulang kepada Bapak Edo Jaman